Tahun 2013 bulan Juli seketika, kondisi saya seketika Pak. Tahun 2013 bulan Juli seketika, kondisi saya seketika Pak. Tidak ada tanda-tanda. Pulang dari kebun ya, kebun sawit ke Palembang. Dari Palembang main bulu tangkis sama teman-teman, malamnya saya istirahat. Paginya saya bangun bulan Juli seketika, kondisi saya seketika Pak. Dada berat, ini ngilu semua. Badan ngilu, saya heran. Ada apa ini? Mau digerakkan pun susah. Saya bangun, tembok di kamar saya itu berputar. Apa ini? Apa ini? Saya bingung. Kok bisa begini? Cemas. Timbul cemas, berdebar, dada berdebar. Ada perasaan dari dada saya ini ke kepala seperti mengalir. Nggak tahu apa namanya. Mulut asam. Ini berat semua. Kepala berat. Saya tenangkan, agak reda. Saya tenangkan lagi, hilang. Rasa muter-muter itu hilang. Saya paksakan untuk bangkit, saya paksakan untuk bangun. Ketika bangun, saya melangkah, ngelihat lantai itu goyang. Ini apa ini? Langsung kayak seperti gangguan keseimbangan. Melangkah tidak seimbang, saya pegang ranjang, seperti mau jatuh. Kami ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter. Dokter bilang tidak ada apa-apa, jantung bagus, semua bagus, tekanan darah bagus, semua bagus. Tapi kok bisa begini dok, saya bilang. Mungkin ini akibat dari asam lambung. Saya yakin dengan dokter. Kemudian dokter kasih obat. Alhamdulillah 3 hari sembuh. 3 hari sembuh, saya aktivitas lagi ke kebun sawit saya. Nggak lama, kumat lagi. Kecemasan lagi. Baru beberapa langkah, cepat capek. Ini bergoyang lagi. Apa ini cemas lagi. Saya balik lagi sama supir saya ke Palembang lagi, berobat lagi. Begitu cerita sampai tahun 2017 Januari saya nggak sembuh dari keluhan itu. Dan ketergantungan pada obat 4 macam. Itu terus saya minum. Ini kumat lagi. Saya tanya dokter, dok ini nggak mungkin, ini pasti ada penyebabnya. Masa sudah banyak saya ke alternatif, ke dokter, ganti-ganti dokter, juga ke luar negeri, maaf ya, ke Singapura juga, nggak menyembuhkan. Malah semakin parah, saya ketergantungan obat, badan saya lesu, gampang capek, ngantuk bawaan. Tidur tidak bisa tenang. Tidur datar begini, goyang. Jadi kepala saya itu harus diganjel. Bantal guling lagi. 2 bantal. Harus diganjel. Kalau datar begini bergoyang. Ini goyang semua. Kalau diangkat tidak. Ternyata saya tanya dokter, memang benar. Asam lambung tidak bisa tidur dengan kondisi yang agak datar. Harus diangkat. Kadang saya tidur pun sambil duduk. Saking parahnya kondisi saya waktu itu. Semangat saya sudah down. Kejiwaan saya terganggu. Saya selalu berdoa sama Allah, ini pasti ada obatnya. Ini pasti ada yang bisa sembuh. Dan tidak kambuh lagi. Saya tetap yakin. Dan saya tetap semangat, kan istri saya juga semangat, kan istri saya coach sampai kadang lihat saya minum obat-obat terus ikut nangis. Anak-anak saya, kalau saya ingat itu menderita sekali. Anak saya pun tanya, papa kenapa minum obat-obat terus tuh kenapa? Ya saya sendiri pun nggak tahu, saya udah semangat ini masih yang namanya asam lambung, vertigo, berat di kepala ini nggak sembuh-sembuh. Waktu diperkenalkan Alpaspin ini ke Palembang, saya coba. Jadi Alpaspin itu, yang torchnya itu saya sinarin di sini, ke lambung saya sinarin pakai torch. Yang piringan ini saya gosok-gosokkan. Karena pada saat itu berat sekali bagian kepala belakang saya ini dan bahu-bahu saya. Saya taruh di sini untuk lambung, ini saya gosok. Saya coba dulu alat ini. Dan ternyata hanya 5 menit, bahkan sampai 3 menit saya coba, lambung saya langsung bersendawa. Bersendawa. Penyakit dasar dari asam lambung untuk sembuh, untuk enak, itu harus keluar sendawanya.
Kalau sendawanya nggak keluar, asam lambung nggak akan sembuh. Asam lambung saya sembuh, gangguan keseimbangan saya hilang. Jadi begitu saya sendawa, saya baru yakin, ini berarti alat ini pasti bagus. Hanya 3 menit saya tempel, saya langsung bersendawa. Dan ini saya gosok-gosok, hilang. Yang namanya berat-berat di kepala ini hilang. Vertigo saya, sama gangguan keseimbangan saya, udah nggak terasa lagi. Jadi, hanya 5 menit saya pakai itu sudah terasa enak. Saya yakin. Saya beli 1. Saya bawa ke rumah, enak. Semua badan enak, tidur enak. Saya taruh di bawah bantal juga, tidur enak. Sangat enak. Sama Allah, ya Allah, sampai saya nangis malam itu. Ini yang saya cari, saya bilang dalam hati saya. Ya Allah, ternyata hanya alat seperti ini. Dalam hati saya, alat apa ini saya pikir? Kok 4,5 tahun saya nggak sembuh-sembuh ketemu dokter. Baru berapa menit ketemu saudara saya dari Batam. Alhamdulillah dikasih Allah sembuh. Saya pikir ini apa ini? Jadi itu terus yang saya sharing-sharing kepada orang-orang. Jadi saya bertekad kepada istri saya juga saya bilang bahwa saya bertekad untuk mengajak orang lain sehat. Saya ingin berbagi. Dari sinilah saya sehat. Ya. Terima kasih. Sampai mual-mual dan muntah-muntah ya Pak ya. Dan sampai sekarang tadi pagi juga masih mual, masih muntah. Nah setelah diterapi. Nggak bisa goyang-goyang begini. Ya, nggak bisa goyang-goyang juga. Sekarang hasilnya seperti apa Pak? Boleh silakan. Boleh berdiri Pak. Lebih ringan kepala. Jadi tadi pagi pas bangun goyang, saya buru-buru ke sini di terapi pada saat menggunakan yang menyerang tadi. Alpasnya. Ya, yang tos atau apa ya? Ada tingling sensation ya, kayak menggelitik di bagian kulit pertama ditaruh. Setelah 10 menit otot mata saya merasa lebih rileks. Pada saat vertigo itu tutup mata pun mata terasa tegang jadi akan muter. Pemicu vertigo saya waktu itu adalah mata. Saya pernah cek ke dokter bilang ini kan stunting hidrohidran. Tapi saya ngalamin, jadi saya kurang kecewa justru. Kemudian tadi pas tutup mata setelah 10 menit terapi mulai rileks. Kemudian terapi yang lain ditaruh di bagian atas ini mulai terasa bukan hanya di kulit, tapi dia masuk makin ke arah tengkuk. Sekarang sih lebih menarik tadi pagi mau ambil sepatu pun kalau menunggu begini harus pegang karena pasal langsung goyang. Kalau sekarang kayaknya nggak apa-apa. Usaha apapun dicoba. Dokter yang terbaik kita pergi, pasti seperti itu namanya juga usaha. Saya 5 tahun sudah usaha begitu, minum obat, tetap saja. Tapi waktu di-sharingkan Albaspin Alpha Meta, saya sedikit sharing ya, di sini pengalaman pribadi. Saya sebelumnya SMA kelas 2 itu saya sudah mengonsumsi obat. Pertanyaannya penyakit apa? Vertigo akut. Kenapa bisa dikatakan akut? Karena dalam 1 bulan saya harus mengonsumsi 30 kapsul obat dan saya harus suntik, saya harus infus. Mohon maaf, infus yang biasa digunakan bukan infus yang cairan untuk orang sakit, tetapi memang cairan khusus. Dan saya sampai punya dokter pribadi spesialis saraf. Saya tidak bisa konsumsi obat lain selain dari obat biasa saja karena tubuh saya tidak bisa menerima obat lain-lain. Dan sudah berobat sampai ke Makassar, hasilnya juga ada, tapi tidak terlalu banyak gitu. Dan berjalan kurang lebih 2 tahun sampai sekarang saya sudah tidak mengonsumsi obat lagi berkat Alpha Meta ini. Gitu. Jadi kalau saya katakan Alpha Meta ini dan saya dapat luar biasa sekali karena saya hanya butuh waktu kurang lebih seminggu untuk lepas dari namanya obat dari kegiatan medis dan sampai hari ini saya sudah tidak konsultasi ke dokter spesialis saraf ini. Tapi maksudku saya hanya isi air buat minum nanti buat praktek itu loh. Kita seperti fantasi ya, semua yang dilihat kita itu berutang.
Itu saya Sendok berjuang plastik aja ada. 5 tahun, saya berjuang itu 5 tahun, kemana-mana juga sama teman-teman yang lain. Namanya kita usaha, apapun dicoba. Dokter yang terbaik kita pergi, pasti seperti itu, namanya juga usaha. Saya 5 tahun sudah usaha begitu, minum obat, tetap saja. Tapi waktu di-sharingkan Alpraspin Alfameta, saya seperti ibu-ibu kok semuanya bapak-bapak, saya juga duduk di situ dulunya. Saya coba Alpraspin Alfameta, jujur itu luar biasa. 1-3 hari saya minum Alfameta, karena memang terlalu ini ya, karena vertigo saya sudah akut sekali, jadi dia cuma pusing aja, pusing 3 hari. Setelah itu lebih ringan kepala saya, dan saya bersyukur saya rutin minum Alfameta itu 3 bulan full. 3 bulan karena untuk perbaikin sel seluruh tubuh kita perlu 3 bulan. Saya lakukan itu 3 bulan, tapi juga saya pakai Alpraspin ini tapi yang di center. Nah, kayak yang dipakai, tapi saya taruh di kepala saya. Karena memang harus begitu. Jadi walaupun saya tidur malam, Alpraspin itu selalu di kepala saya. Dan bersyukur sekali, 2 bulan full itu saya tidak pernah sedikit pun vertigo kumat. Luar biasa. Gak sebanding memang 5 tahun sama 2 bulan. Tapi saya memang tetap teruskan itu 3 bulan karena saya mau sembuh yang lain-lainnya juga. Di hasil duduk nggak bisa aku harus keluar. Sampai aku ke kantor saudara aku di daerah Selipi, aku duduk. Aku selalu duduk di luar karena aku nggak bisa hubungan, terlalu dingin. Pas sama Pak Sijanto kita ngobrol bicara, dia kasih tahu semua contohnya itu. Aku lihat, aku minum itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Aku bisa sekarang duduk sama Bapak. Aku bilang, Bapak kok ada rasanya, aku udah minum ini, ada reaksinya sama aku. Ya, dia kasih aku setengah botol. Habis itu kita ke office di sini, kenalin sama orang, dia habis itu balik ke rumah. Setengah botol itu saya minum. Habis itu aku minum yang kedua, 1 botol full. Tapi sekarang alhamdulillah, aku udah lepas jaketnya, udah mulai olahraga. Ya, udah bisa makan apa aja sedikit, tapi aku masih jaga. Kemarin itu selalu aku ke dokter, aku pusing. Dan kepalanya belakang semua karena aku udah, stres aku udah tambah. Karena aku pikir sakit apa, nggak tahu. Dulu aku nggak begitu. Tapi alhamdulillah, aku terima kasih semua anggota GMU. Alfameta, sinar kehidupan. Dari penelitian mengenai fungsi beras, para ilmuwan telah berhasil mengekstrak esensi murni dari makanan. Alfameta, yang menyediakan sumber alami dari nutrisi beras merah, kesehatan, dan panjang umur. Sel adalah unit dasar dari tubuh, berfungsi baik atau tidak, akan mempengaruhi kehidupan kita. Para ilmuwan menemukan bahwa beras menyediakan nutrisi yang mudah dicerna dan diserap oleh sel. Saat ini, kami bekerja sama dengan organisasi beras organik terbesar di Thailand. Mulai dari pemilihan bahan baku, memilih dengan hati-hati dari jutaan jenis beras yang berbeda. Halo teman-teman, yang di YouTube ada gambarnya nggak ya? Bisa tolong cekin? Yang di YouTube, bukan di Zoom, yang di YouTube. Oke, teman-teman bantu cek ya kalau ada gangguan di YouTube-nya, yang gambarnya mungkin tidak muncul, suara yang tidak muncul, teman-teman nanti infokan ke kita ya. Ya, soalnya kita kan di Zoom-nya ini ya. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ya, 2 menit lagi. Teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Silakan dicek dulu suara, gambar, segala macam.
Ya, kalau ada gangguan di YouTube atau Zoom, teman-teman nanti cari solusi langsung ya, hubungin pengundang Anda untuk cari solusinya ya. Oke, selamat datang ya di acara ini. Sebelumnya mungkin nanti saya kalau komunikasi saya lebih arahnya lihat ke laptop ya. Kameranya kan di sini ya di depan saya, tapi saya banyaknya lihat di laptop ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya wajah saya nggak lihat ke kamera terus ya. Seperti itu ya. Oke, selamat datang ya. Saya rasa saya akan mulai sebentar lagi ya. 1 menit lagi kita udah tepat jam 13 WIB ya. Kita akan mulai. Oke, sudah tepat ya. Oke, ini oke. Mungkin saya persilakan Bapak Kelvin ya untuk memulai acara. Silakan Pak Kelvin. Oke, terima kasih Pak Ardi. Selamat siang semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ya. Oke, perkenalkan nama saya Kelvin, hostnya hari ini. Dan hari ini teman-teman semua sudah siap ya mengikuti seminar online, talkshow online ya tentang solusi alami terbaik tentang MAH, asam lambung GERD, dan vertigo. Oke, nah hari ini yang akan men-sharingkan adalah beliau berdua ini yang tadi sudah ngomong ya. Beliau berdua ini bukan dokter, beliau berdua adalah praktisi kesehatan yang berpengalaman, terutama dalam konsep penyembuhan secara alami. Nah, selama 10 tahun terakhir ini, beliau berdua juga banyak sekali membantu berbagai orang ya yang punya tantangan kesehatan untuk pulih kesehatannya secara alami. Dan beliau berdua juga banyak mengikuti training-training kesehatan ya di luar kota hingga ke luar negeri mengenai konsep self-healing. Nah, jadi hari ini kita akan sama-sama dengarkan. Teman-teman yang mau catat silakan catat. Fokus ya, dengarkan pakai headset kalau misalkan suaranya nggak jelas ya. Oke, tanpa panjang lebar saya persilakan untuk Bapak Hardi dan Ibu Mary. Oke, terima kasih ya Pak Kelvin ya. Selamat siang teman-teman semua ya dimanapun Anda berada. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga maksimal ya. Nah, hari ini perkenalkan nama saya Hardi dan ini adalah saya Mary. Ya, beliau adalah istri saya. Kami berdua kebetulan tadi seperti Pak Kelvin bilang, kami bukan ahli medis atau dokter ya, betul ya? Saya panggilnya Mami ya karena ini istri saya. Betul ya Mi ya? Ya. Jadi kami bukan dokter, bukan ahli medis, kami juga bukan dokter apa gitu, enggak. Kami adalah orang umum biasa, orang awam. Tapi kebetulan kami bersyukur, kami bergabung dalam sebuah komunitas yang dimana kami banyak belajar tentang kesehatan juga. Nah, kebetulan kami banyak belajar kesehatan tuh dari berbagai macam ahli-ahli kesehatan ya, di berbagai kota dan negara. Bahkan kami juga banyak belajar dari luar negeri juga. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kami tidak mengajar atau kami tidak ibaratnya jadi dokter yang memberikan seminar khusus gitu ya tentang kesehatan seperti seorang dokter karena kami juga bukan dokter, tapi kami hanya sharing ya, sharing berbagi pengalaman kami di lapangan dari banyaknya kasus yang masuk, pengalaman kami di lapangan membantu banyak orang untuk pulih ya dari tantangan kesehatannya. Nah, itu yang kita bagikan ya. Jadi sebelumnya kalau mungkin ada sedikit kekeliruan kadang-kadang ya, namanya juga kami bukan dokter gitu ya, kekeliruan dalam hal-hal ilmiah gitu ya, mohon dimaklumi ya, seperti itu. Tapi diambil positifnya saja. Setuju ya pengalamannya ya? Oke. Nah, kita akan mulai ya. Mungkin sebelumnya nanti kami perkenalkan diri dulu, kami dari komunitas apa gitu ya, supaya teman-teman juga kenal gitu ya. Nah, saya akan sharing juga. Jadi, kami berasal dari komunitas namanya FFG ya, jadi sebentar dulu ini, maaf ya karena online ini kadang-kadang gangguan sinyal atau dia butuh waktu dulu ya. Jadi hari ini kita ada workshop self-healing ya, solusi alami terbaik untuk asam lambung ya, untuk GERD dan vertigo ya. Nah, sebelumnya kami perkenalkan diri dulu, kami dari komunitas FFG, kami sudah lebih dari 80 negara ya, jadi tersebar di 80 negara. Kita punya 3 visi misi ya, yaitu di bidang kesehatan pertama, kedua finansial, dan ketiga tentang mental ya, dan kehidupan. Nah, hari ini kita khusus bahas yang kesehatan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kami udah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia ya, dan kami juga menyebar di 80 negara lebih ya. Jadi ini berbagai negara yang kita hadir hari ini ya. Nah, kita juga ini sampai di Afrika 50 negara ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian ini
FFG juga mencatatkan Guinness World of Record ya. Jadi kita pecahkan Guinness World of Record ya. Itu mengharumkan nama Indonesia di internasional. Ini sekilas dulu ya teman-teman ya perkenalan ya. Nah kemudian ini founder kita Bapak Ongki Hianata. Nah beliau sudah diakui dunia internasional ya. Bahkan kerjasama resmi dengan Bapak John C. Maxwell ya. Itu tokoh pemimpin dunia juga. Nah, kisah hidup Pak Ongki diangkat jadi sebuah film ya, judulnya Terbang Menembus Langit ya, dari kisah nyatanya dan diundang berbagai acara-acara event-event sebagai inspirator dunia ya. Nah, ini salah satu buku beliau ya, itu masuk Kick Andy juga, bukunya bagus sekali, positif sekali tentang value our life ya. Oke, seperti itu. Nah, kita juga adalah distributor resmi ya. Jadi kami semua distributor resmi dari kita kerjasama partnership dengan sebuah perusahaan global yang bernama Bisworth Company ya. Kalau di Indonesia namanya PT JMOA Bisworth Indonesia ya, seperti itu. Ya. Nah, perusahaan ini global ya, tersebar di lebih dari kalau kita lihat 20 negara lebih ya di seluruh dunia dan sudah perusahaan ini historinya udah 10 tahun lebih ya. Jadi kami udah beroperasi 10 tahun lebih dan membantu banyak orang untuk pulih dari kesehatannya ya secara alami ya, seperti itu. Kantor cabang kita untuk Indonesia itu ada di Jakarta dan Surabaya, kantor cabang resmi ya, dan melayani pengiriman ke seluruh Indonesia juga. Dan bahkan di berbagai negara juga ada kantor cabangnya di setiap negara-negara ya. Contoh di Malaysia, Singapura, ada di Korea, Taiwan, dan sebagainya. Ada di Eropa, ada di Australia, Amerika, dan sebagainya juga ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, hari ini kita mau bahas tentang asam lambung, GERD, dan vertigo ya. Jadi kenapa kita mau bahas ini? Karena ini banyak sekali kasus ini masuk ke kami setiap hari ya. Ternyata ini penyakit yang sangat sering terjadi loh. Iya. Betul ya, Mia? Nah, Betul sekali. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini ya, jadi memang ibaratnya gini, yang unik dari penyakit ini ya, itu GERD ya, asam lambung, penyakit MA, dan sebagainya itu berhubungan sekali dengan vertigo. Memang ini masih pro dan kontra, Mi. Jadi banyak yang bilang itu sebenarnya tidak berhubungan. Tapi kok anehnya di lapangan juga berhubungan gitu loh. Nah, ini memang unik ya. Jadi kasus ini unik sekali. Ini penyakit ini memang unik ya. Nanti saya akan cerita lebih dalam. Nah, gejala utamanya kalau contoh asam lambung ya naik ya. Kalau kita lihat ya, itu rasa seperti terbakar. Jadi kalau asam lambung itu dia asam dari lambung tuh naik lagi ke atas sehingga terbakar rasa di sepanjang dada, kerongkongan, bahkan sampai kadang di mulut terasa asam juga. Nah, biasanya setelah makan, jadi beda ya. Jadi asam lambung sama penyakit MAH itu agak sedikit berbeda ya. Ini yang saya tahu ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada sedikit kekeliruan atau gimana ya. Yang pasti yang lebih paham itu adalah tenaga medis ya. Dalam hal ini dokter misalnya. Dokter pasti lebih paham dan lebih ahli di bidang ini ya. Tapi ini hanya pengalaman kita berbagi ya. Jadi yang pasti kalau asam lambung itu sering sendawa, kadang mual, muntah gitu ya. Kemudian sesak napas, mulut terasa asam, panas di bagian sini. Nah, kemudian kalau vertigo itu biasanya kepalanya itu seperti berputar-putar, ya. Beda dengan sakit kepala ya, Mi ya. Kalau sakit kepala itu seperti nyut-nyutan, sakit banget. Bisa di mana aja kalau sakit kepala. Tapi kalau vertigo itu unik. Dia kepalanya seperti berputar. Dunia ini seperti berputar. Seperti naik kapal goyang-goyang gitu. Iya. Ya, betul ya? Itu menderita sekali loh. Itu. Sangat menderita itu. Bahkan seperti jalan aja udah kayak hilang keseimbangan gitu, teman-teman, ya. Bahkan bisa mual, muntah juga. Banyak gejala-gejalanya, cemas, kadang-kadang timbul cemas, khawatir, depresi yang berlebihan ya. Bahkan, nah ini kalau jadi banyak gejalanya itu yang akhirnya dia nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas, Mi. Jadi singkat cerita akhirnya di rumah aja gitu. Nah penyebabnya apa sih gitu loh. Nah ini saya sharing dari pengalaman ya, dari kasus-kasus yang masuk ke kita ya. Jadi teman-teman kita banyak dapat kasus tentang gejala vertigo MA ini masuk ke kami ya. Jadi gini, kami hanya men-sharingkan apa yang kami sering dengar dari pasien-pasien ya. Jadi gini nih, uniknya penyakit ini gini. Jadi kadang-kadang ada yang kena asam lambung dulu, baru nanti akhirnya ke vertigo. Ada yang sebaliknya, ada yang vertigo dulu, barunya ke lambung. Seperti itu. Jadi nggak pasti yang mana duluan. Terus kadang-kadang juga gini, memang ada yang asam lambung saja ada juga. Ya. Ada yang vertigo saja juga ada. Ya. Memang karena faktor penyebabnya asam lambung vertigo ini banyak. Jadi kalau saya ada pernah belajar gitu ya, kalau asam lambung kan bisa
banyak faktor ya, bisa banyak faktor, dan vertigo juga bisa banyak faktor. Kalau vertigo misalnya bisa karena gangguan di otak, di telinga juga bisa, kelainan di saraf juga bisa, aliran darah. Mahnya juga sama, bisa mungkin karena kadang-kadang ada peradangan di lambung, ada banyak hal lah, salah makan, pola tidur, pola makan yang mungkin kurang tepat gitu ya, bisa karena stres juga, bisa karena depresi, karena tekanan kerja, banyak hal mempengaruhi. Karena saya percaya gini, tubuh manusia itu adalah seperti sebuah sistem, itu adalah satu kesatuan. Jadi pasti satu bagian kena, itu pasti nanti akan pada akhirnya merembet ke bagian yang lain. Hanya masalah waktu aja. Contoh misalnya, pertama mungkin asam lambung gitu ya. Pertama nggak vertigo, tapi lama-lama dibiarin bertahun-tahun, lama-lama pasti merembet ke yang lainnya. Karena ini kan satu sistem nih kalau dibilang. Satu yang semuanya connect semua, berhubungan semua. Setuju ya teman-teman ya? Nah, dari kasus yang masuk tuh begini. Pengalaman saya Mi ya, saya sering terima kan WhatsApp atau telepon dari teman-teman yang sakit ini ya. Jadi gini, kata-kata misalnya contoh nih, asam lambung. Saya pasti tanya, asam lambungnya ada vertigo nggak? Kebanyakan pasti jawabannya iya, kebanyakan. Demikian sebaliknya, vertigo saya tanya, ada asam lambungnya nggak? Iya, kebanyakan iya. Nah, terus saya pasti tanya gini, udah berapa lama? Saya pasti tanya begitu biasanya. Itu rata-rata jawabannya, mau tahu, di atas tahun semua rata-rata. Jadi penyakit ini uniknya itu nggak sembuh-sembuh. Jadi ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, 20 tahun loh teman-teman. Bener. Jadi nanti dia minum, biasanya dia pengobatan membaik, tapi nanti kumat lagi. Nanti pengobatan lagi membaik. Ke rumah sakit biasanya. Ya, juga. Betul. Ke rumah sakit, sering ke rumah sakit. Salah makan dikit, masuk UGD. Contoh itu yang asam lambung ya. Nah, kemudian sudah berobat kemana-mana. Jadi kebanyakan teman-teman itu mereka sudah berobat, ada yang sudah kemana-mana di Indonesia, ke Jakarta, Surabaya, sudah periksa dokter, sudah periksa otaknya, sudah di CT scan, MRI, kadang sudah ke dokter THT juga diperiksa, nggak apa-apa, ke dokter otak diperiksa, nggak apa-apa, kadang ke dokter saraf diperiksa, nggak apa-apa, sampai dokter itu kadang juga bingung loh, ini kenapa ya, diperiksa semua baik aja, tapi kok vertigo terus. Ini bener loh, ini kisah nyata loh, yang saya terima sharingnya mereka ya. Kemudian sama asam lambungnya juga gitu, nggak sembuh-sembuh. Terus dan itu mereka akhirnya berobat ke Malaysia, ke Singapura, bahkan ada yang berobat sampai ke Amerika, nggak sembuh-sembuh juga. Terus saya tanya, ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun loh. Saya sampai, wih ngeri juga ya, sampai 10 tahun, 20 tahun. Terus gimana Pak? Saya tanya. Ya sudah, nggak sembuh-sembuh, putus asa. Akhirnya ya udah dijalani aja. Jadi akhirnya mereka ya, ibaratnya ya mau diterima aja, udah mau diapain lagi, nggak bisa sembuh sudah. Dari yang awalnya mungkin berobatnya dari ratusan ribu sampai akhirnya ratusan juta itu banyak loh teman-teman. Dan sembuh-sembuh juga. Dan bahkan mereka ada juga Mi yang nggak bisa kerja. Betul. Ya, betul. Saya tanya udah berapa lama? Sudah 5 tahun. Terus gimana sekarang? Ya sekarang di rumah aja, nggak bisa kerja. Jadi tiduran aja. Kerjanya di rumah, stres, depresi. Kemana-mana nggak bisa, goyang-goyang terus. Goyang-goyang terus. Bahkan sampai minum obat itu sudah sampai banyak sekali nggak sembuh-sembuh. Dan bahkan sampai satu keluarga juga ikut menderita semua, itu banyak sekali loh. Sampai kadang-kadang mereka merasa ini benar, ini yang saya terima ya. Mereka sering begini merasa, apa saya ini gangguan jiwa ya? Itu betul loh, banyak yang ngomong begitu loh. Betul. Saya sampai ke psikiater loh Pak, saya merasa kok mungkin saya gangguan jiwa ini. Kadang-kadang keluarga juga nggak ngerti ya, kadang dipikir mengada-ada atau melebih-lebihkan. Padahal memang mereka rasa depresi, cemas banget sudah kan, takut yang karena sakitnya nggak sembuh-sembuh sudah. Sampai mereka itu putus asa banget loh. Ini sih pengalaman yang kami banyak terima ya teman-teman ya. Kasus-kasus yang masuk ya. Mungkin teman-teman nggak sampai tingkat ekstrim seperti itu ya. Tapi saya cuma mau sharing bahwa banyak yang seperti itu tapi teman-teman. Sampai depresi, cemas, khawatir, sampai putus asa. Sampai sudah bertahun-tahun berobat nggak sembuh-sembuh. Sampai satu keluarga semua pusing semua, menderita semua. Dan sudah habis sampai biaya sangat besar. Nah, makanya kami merasa kami perlu mengangkat topik ini, Mi. Karena ini banyak sekali yang kena gitu loh. Ya penting nggak menurutmu, Mi? Penting banget ya. Nah, untuk penyebab, kami nggak mau terlalu dalam kenapanya ya, teman-teman ya. Karena yang pasti ahli medis lebih ahli ya. Dan memang penyebabnya itu banyak sekali faktornya. Yang tadi saya sebut bisa makanan, pola hidup, pola tidur, bisa infeksi bakteri, kuman, virus, karena gangguan saraf, gangguan otak, gangguan telinga. Banyak hal lah bisa menyebabkan itu semua. Nah,
kami tidak akan detail di situnya ya teman-teman ya, karena banyak faktor. Nanti yang penting solusinya, betul Ya, nggak Mi? betul, setuju sekali. Yang penting solusinya ya. Nah, tapi saya mau kupas sedikit teman-teman. Ada satu faktor penyebab juga yang hari ini juga intervensinya besar sekali terhadap kasus ini, yaitu dari faktor radiasi, Mi. Oh. Nah, makanya saya mau kupas sedikit. Memang nggak semuanya karena radiasi ya, tapi juga banyak yang penyebabnya karena radiasi ini teman-teman. Saya angkat sedikit karena ini banyak orang nggak sadar ya, sekilas ya. Jadi radiasi yang kita lihat itu ternyata sekarang kan radiasi di mana-mana, di rumah, sekolah, di kota besar, tower, sutet di mana-mana ya. Kita lihat itu berbahaya banget. Nah, kemudian contoh lah kalau kita pakai handphone itu kepala kita panas banget, ini gambarnya teman-teman. Nah, itu kan otak pasti ganggu semua, saraf, peredaran darah, betul ya? Betul. Nah, kemudian kita lihat, nah, kalau darah kita, kan tubuh kita ini 70-80% terdiri dari cairan darah ya. Ya. Nah, itu kalau kena radiasi, handphone, contoh komputer, itu langsung jadi kental, teman-teman. Dan strukturnya itu jadi rusak sebenarnya. Nah, ini contohnya penelitiannya ya. Jadi sel darah kita begitu kena radiasi itu jadi kental semua. Jadi rusak. Nah, otomatis kan tubuh kita ini kan aliran darah semua. Ya. Kalau aliran darahnya jelek, struktur darahnya jelek, pasti akhirnya tubuh kita pasti kena pengaruh jelek, betul ya? Betul. Nah, kemudian silent killer radiasi itu. Contoh kita di kamar kita, anak kita sendiri juga kena radiasi di mana-mana. Betul ya, Mi ya? Betul sekali. Nah, kita lihat sekarang. Terus bagaimana dong solusi alaminya dari penyakit asam lambung dan vertigo ini? Itu tadi sekilas penyebabnya. Nah, sekali lagi kita nggak mau berdebat di situnya karena memang faktornya banyak sekali. Dan kalau dicari kadang-kadang faktor penyebabnya sulit, betul ya? Ya. Yang penting solusinya gimana dong, betul nggak? Nah, sebenarnya ada satu dokter terhebat di dunia ini. Mau tahu nih siapa dokter terhebat di dunia ini? Nggak tahu. Nah, dokter terhebat di dunia itu adalah tubuh kita sendiri sebenarnya. Ciptaan Tuhan ini. Betul. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat hari ini workshopnya judulnya self healing ya. Self healing itu kan artinya penyembuhan alami dari tubuh kita sendiri. Ya. Nah, sebenarnya Tuhan sudah anugerahkan kita kemampuan penyembuhan tubuh alami sendiri, teman-teman. Jadi tubuh kita itu sebenarnya bisa memulihkan dirinya sendiri sebenarnya. Asal tubuh kita itu harmonis dan ibaratnya kondisinya sangat bagus. Ya. Nah, makanya gini teman-teman. Tapi kan zaman sekarang kan yang tadi saya bilang, banyak faktor yang merusak tubuh kita. Contoh dari makanan, contoh dari lingkungan, dari pola hidup dan sebagainya juga. Dari kita stres dan sebagainya. Tapi yang juga banyak radiasi yang tadi saya ceritakan. Nah, itu semua membuat daya self healing tubuh kita itu anjlok banget, Mi. Makanya penyembuhan alami tubuh kita itu rusak banget, turun banget. Nah, dengan media ini makanya kita mau sharing sebuah media ya, media alami, ya terapi alami yang bisa meningkatkan self healing kita naik drastis, sangat drastis. Sehingga pada akhirnya yang menyembuhkan nanti itu bukan produknya ini, tapi adalah tubuh kita sendiri. Jadi pada saat self healing kita, tubuh kita naik drastis, dia akan mencari sendiri bagian tubuh mana yang bermasalah. Nah, tubuh kita kan ibaratnya dia akan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, tapi ingat dibantu dengan media pertama adalah namanya alpha meta. Nah, alpha meta ini saya akan jelaskan setelah ini. Yang pasti bagus juga banget untuk masalah di bagian seputar pencernaan lambung kita dan sebagainya ini. Ini tepat sasaran banget. Ya. Jadi cepat sekali dia akan membantu asam lambung, sakit mah, masalah pencernaan semua itu bagus banget. Selain dia nanti fungsi utamanya adalah seluruh tubuh sebenarnya. Untuk seluruh sel tubuh kita, nih. Nah, yang kedua adalah alpha spin. Nah, alpha spin juga sebenarnya fungsi utamanya untuk seluruh tubuh kita. Tapi dia juga sangat tepat sasaran banget untuk vertigo. Sangat bagus banget. Ya. Jadi dia langsung membantu terapi di bagian daerah kepala ini, teman-teman. Dia akan mengharmoniskan semua frekuensi, gelombang, aliran darah, sel saraf, semua yang di bagian kepala kita juga. Ya, sebenarnya untuk seluruh tubuh, tapi juga sangat tepat sasaran langsung untuk bagian kepala. Nah, pada akhirnya nanti nyambung seluruh tubuh semua, betul ya? Ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit apa itu alpha meta. Jadi alpha meta itu adalah kulit ari, ekstrak kulit ari beras merah terbaik di dunia nih. Jadi ini sangat alami, organik, sangat aman dikonsumsi siapa saja. Karena dia bahan alami, tidak ada pengawet, kimia sama sekali. Ya, dan dia diproses organik dan mikro sekali, bahkan nano. Nano itu kecilnya luar biasa. Dan dia mengandung namanya alpha PSP, alpha polysaccharide peptide. Nah, saya nggak jelaskan detail itu apa ya, nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri. Tapi 1 sendok alpha meta, kalau diambil alpha metanya itu bentuknya seperti ini ya.
Kelihatan nggak ya di layar ya nanti ya? Jadi bentuknya seperti ini ya. Kelihatan nggak ya? Oh, belum kelihatan ya, karena di YouTube agak sedikit delay ya. Jadi ini 1 sendok alpha meta itu setara dengan 10 kg beras merah, teman-teman. Nah, ini 1 sendok alpha meta ini ya. Ini setara dengan 10 kg ekstraknya kulit ari beras merah, teman-teman. Ya, jadi ini luar biasa, 1 sendok aja setara dari 10 kg beras terbaik loh, beras merah terbaik. Nah, pada saat kita minum, dia akan memberi makan seluruh sel tubuh kita. Nah, sel tubuh kita itu pada saat diberi makan, sel tubuh kita itu punya energi terbaik untuk self healing sel itu sendiri. Jadi dia akan detoksifikasi sel, membuang racun, dia akan meremajakan sel, meregenerasi sel-sel yang tidak bagus, dan dia penyembuhan sel alami dari dalam. Dan pada akhirnya nih, sel-sel itu pintar banget, sel tubuh kita. Dia akan mencari di mana bagian yang rusak, yang bermasalah, dia akan pulihkan sendiri nih. Tubuh kita akan, ya hebat, pada saat sel kita kenyang, karena diberi makan alpha meta, tubuh kita akan memulihkan dirinya sendiri itu kuat sekali, tinggi sekali, luar biasa sekali. Nah, makanya kalau teman-teman lihat kesaksiannya sebenarnya bukan hanya untuk masalah asam lambung vertigo. Ya. Kalau lihat di YouTube kami, Self Healing 888, itu untuk berbagai macam tantangan kesehatan. Lah kok bisa? Karena ingat, yang menyembuhkan bukan alpha metanya. Ini adalah makanan pokok sel. Tapi selnya itu sendiri yang menyembuhkan dirinya sendiri setelah diberi makan alpha meta, teman-teman. Paham ya, Mi ya? Iya, paham. Cukup gampang diterima orang umum ya? Iya. Saya bahasanya bahasa awam aja ya, saya nggak pakai ilmiah, saya juga bukan dokter ya. Nah, itu pertama, media pertama. Nah, mungkin kita akan setelkan dulu sebuah video ya, video tentang alpha meta ya, Mi ya? Ya. Supaya kita bisa tahu apa sih alpha meta itu sekilas ya. Ya, saya akan setelkan alpha meta. Alpha meta, sinar kehidupan. Dari penelitian mengenai fungsi beras, para ilmuwan telah berhasil mengekstrak esensi murni dari makanan. Alpha meta, yang menyediakan sumber alami dari nutrisi beras merah, kesehatan, dan panjang umur. Sel adalah unit dasar dari tubuh, berfungsi baik atau tidak, akan mempengaruhi kehidupan kita. Para ilmuwan menemukan bahwa beras menyediakan nutrisi yang mudah dicerna dan diserap oleh sel. Saat ini, kami bekerja sama dengan organisasi beras organik terbesar di Thailand. Mulai dari pemilihan bahan baku, memilih dengan hati-hati dari jutaan jenis beras yang berbeda untuk memastikan kualitas yang terbaik. Produksi beras mengikuti prinsip kembali ke alam. Untuk memastikan keseluruhan proses produksi benar-benar diproduksi secara organik alami, tanpa rekayasa genetika dan tanpa intervensi bahan kimia. Departemen Pertanian Amerika Serikat dan Uni Eropa meninjau dengan ketat serta memperlakukan sertifikasi organik pada tanah persawahan untuk memastikan produksi beras dalam keadaan alami dan sehat. Alpha meta mengandung seluruh nutrisi yang dibutuhkan sel, protein, mineral-mineral, asam amino, dan serat. Kandungan terunik dari keseluruhan bahan adalah alpha protein polisakarida, memungkinkan terpeliharanya vitalisasi sel-sel, sehingga menjaga fungsi organ tubuh dapat berfungsi dalam keadaan sehat. Produk ini menstimulasi produksi enzim kehidupan, meningkatkan pencernaan dan penyerapan, membersihkan racun tubuh. Alpha meta meningkatkan produksi antioksidan dalam tubuh kita, meningkatkan penyembuhan dan penyembuhan sel untuk fungsi peremajaan. Alpha meta juga meningkatkan regenerasi dan memperlambat penuaan sel. Alpha meta telah memperoleh sertifikasi dan promosi dari International Medical Institution, telah melewati tes keamanan makanan, bebas dari mikroorganisme, bebas dari polusi logam berat, 100% aman untuk dikonsumsi. Alpha meta telah memperoleh sertifikasi makanan sehat organik, Certification of Organic Healthy Food. Alpha meta adalah halal, cocok dan aman untuk dikonsumsi bagi kaum muslim. Dengan Alpha meta, ini menjadi mudah untuk panjang umur dan hidup sehat. Ini juga meningkatkan pertumbuhan otot dan tulang anak secara normal, memperkuat sel otak, sehingga anak-anak bertumbuh sehat dan cerdas. Ini membantu menyingkirkan gangguan psikologis pada orang dewasa, menjaga energi tubuh bekerja lebih efisien, fleksibel dalam merespon berbagai tantangan. Alpha meta juga membantu orang tua untuk meningkatkan daya ingat, meningkatkan sistem imun, pencegahan penyakit, dan memperlambat penuaan fungsi tubuh.
Untuk pasien, Alpha Meta memiliki efek yang lebih signifikan. Dia membantu pasien memperkuat sistem imun, meningkatkan pemulihan sel, mempercepat penyembuhan luka, menjauhkan rasa sakit. Percayakan Alpha Meta sebagai sumber energi yang paling alami untuk melindungi tubuh Anda, menciptakan hidup yang lebih berwarna dan menyenangkan. Oke, itu teman-teman ya, sekilas tentang penjelasan dari Alpha Meta ya. Nah, saya kembali lagi ke slide dulu ya, sekilas ya. Oke, jadi tadi itu sekilas video dari Alpha Meta. Nah, sekarang sebentar ya, saya kembali dulu. Nah, sekarang itu tadi media pertama teman-teman. Nah, paling bagus jika dikombinasikan dengan yang namanya Alpha Spin. Nah, ini akan kita sharing berikutnya. Nanti untuk pemakaiannya setelah ini ya, setelah kita jelaskan dulu Alpha Spin. Jadi Alpha Spin ini satu alat kesehatan dari Jerman ya. Bentuknya sederhana sekali, bulat gini ya, seperti kaca dia modelnya. Tapi teknologi canggih banget. Jadi ini teknologi dari Jerman, teknologi terbaru. Ya, jadi dia dari Jerman. Nah, kalau kita lihat fungsi utamanya, videonya saya skip aja dulu ya, karena nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ya, lebih detail tentang videonya ya, Mia. Nah, yang pasti dia mengeluarkan gelombang alam yang tidak kelihatan mata, tidak kasat mata, tapi bekerja. Nah, fungsi utamanya adalah mengharmoniskan tubuh manusia, teman-teman. Ya, jadi kalau dilihat gambarnya seperti di gambar ini, dia satu alpha spin radiusnya 2 meter, teman-teman. Jadi dia mengharmoniskan tubuh kita. Nah, tidak kelihatan mata tapi bekerja. Nah, mengharmoniskan itu dalam arti sehingga pada akhirnya self healing tubuh kita naik drastis, teman-teman. Itu akan pasti berhubungan dengan semuanya, aliran darah, frekuensi, vibrasi sel dan semuanya berhubungan semua, ya seperti itu. Nah, jadi seperti itu dan pada akhirnya daya penyembuhan kita naik alami, teman-teman. Sehingga tadi ingat sekali lagi media Alpha Spin dan Alpha Meta bukan yang menyembuhkan, tapi ini sarana membuat self healing tubuh kita naik drastis dan pada saat itu tubuh kita akan bekerja otomatis mencari sendiri sumber penyakitnya sendiri dan memulihkan tubuhnya sendiri. Yang penting diberi makanan yang terbaik, diberi frekuensi gelombang yang terbaik, dan nanti juga ada air Alpha Spin, minuman yang terbaik. Nanti saya akan sharingkan ya. Dan juga memproteksi kita dari radiasi IMF. Ya, itu penting sekali juga ya. Nah, kalau ini pemakaian satu, kita juga ada pemakaian 4 Alpha Spin, teman-teman. Jadi kita pasang di 4 sudut, contohnya pasang di kamar, atau pasang di rumah untuk satu rumah. Dia akan melindungi satu area, teman-teman. Membentuk namanya medan quantum energy. Nah, dia melindungi satu area dari radiasi dan mengharmoniskan satu area tersebut. Dan pada akhirnya, yang kembali lagi, self healingnya satu area itu akan meningkat drastis, teman-teman. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Nah, ini yang tadi saya bilang dengan air. Jadi, air yang dialirin melalui Alpha Spin, atau bisa juga kita rendam Alpha Spin-nya. Nanti saya akan kasih contoh setelah ini ya. Air Alpha Spin artinya air yang dari air biasa, air minum kita, itu strukturnya banyak yang rusak nih. Strukturnya jelek sekali. Ya, kita sebut dead water, air mati. Contoh lah, air kalau kena radiasi, itu strukturnya jadi rusak semua. Nah, darah kita ingat juga air, kena radiasi jadi rusak semua, jadi kental. Nah, tapi setelah melalui Alpha Spin, airnya berubah menjadi hexagonal water atau living water. Jadi strukturnya itu kristal, seperti di gambar ini, teman-teman. Dan itu, kalau teman-teman tahu, air Zam-Zam adalah air terbaik di muka bumi ini. Nah, air Zam-Zam itu strukturnya heksagonal, makanya air yang sangat bagus sekali buat kesehatan juga. Nah, struktur air heksagonal dari Alpha Spin menyerupai struktur air Zam-Zam itu, teman-teman, heksagonal. Nah, pada saat kita konsumsi rutin nih, itu akan membuat sel-sel kita sangat bagus banget. Tingkat oksigennya juga sangat bagus. Dan dia membuat air menjadi mikro juga, sehingga bisa membawa nutrisi masuk ke sel dan membuang racun dari dalam sel juga dengan sangat bagus, teman-teman. Ya, tingkat oksigen juga tinggi. Sel-sel darah kita juga nanti, biasa dari sel-sel darah yang kental, yang kita lihat gambar kiri bawah, yang dia lengket-lengket, mengelompok, itu nggak bagus, itu nanti bisa sel kita itu jadi lepas-lepas semua, jadi sangat-sangat bagus sekali. Ya, seperti itu, karena minum air Alpha Spin. Makanya disebut living water, air hidup, ya. Nah, contoh-contoh penggunanya. Nah, kita sekarang masuk ke prakteknya. Jadi gimana dong kalau saya asam lambung vertigo? Cara pakainya gimana? Betul ya? Nah, saya langsung kasih contoh aja teman-teman ya. Yang pertama,
Gini, teman-teman, kalau Anda punya alfa meta, minum alfa metanya rutin 1 hari 3 kali. Untuk awal kan Anda sakit. Ya, misalnya asam lambung, vertigo gitu ya. Minum rutin alfa meta. Caranya gimana? Gampang. Kan alfa meta buatnya juga gampang. Anda ambil 1 gelas air ya, 1 gelas air biasa. Air hangat ya, kalau bikin alfa meta lebih bagus air hangat. Nah, kalau Anda ada alpha spin, paling bagus pakai airnya alpha spin. Ini seperti ini. Ya, jadi ini air alpha spin ya. Air yang direndam alpha spin boleh. Jadi cara bikin air alpha spin tuh pertama bisa dengan cara direndam seperti ini, teman-teman. Ya, ini akan membuat airnya menjadi heksagonal. Tapi kalau Anda cuma punya alpha spinnya 1, kan nggak mungkin direndam. Karena nanti kan bisa dipakai, mau dipakai yang lain lagi kan repot. Ya kan, kita nggak mau cabut-cabut kan. Nah, kalau Anda cuma punya 1, air alpha spinnya bisa bikinnya begini. Air minum Anda, alpha spinnya taruh di bawah begini. Nah, ini akan membuat airnya menjadi heksagonal sudah, karena gelombangnya kan bekerja sudah. Atau yang paling bagus dialirin. Contoh nih, Anda punya gelas nih. Ini misalnya gelas minum Anda kosong ya, masih kosong ya ceritanya ya. Anda taruh alpha spin di sini, di atasnya. Terus dari dispenser, ini anggapan dispenser ya. Anda tekan dispenser, airnya akan jatuh kan? Nah, kenain permukaan alpha spin dulu, baru masuk ke dalam gelas, teman-teman. Seperti itu. Jadi ada 3 cara membuat air alpha spin ya. Pertama, dengan cara direndam, boleh. Kedua, bisa dengan cara gelas minum kita taruh di sini, boleh. Yang ketiga, bisa dengan cara dialirin begini, teman-teman. Dari dispenser, dialirin masuk. Seperti itu ya. Nah, air tersebut, ini kan sudah air heksagonal. Air hangat ya, kalau buat alpha meta lebih enak ya. Nah, Anda masukin alpha metanya. Tolong dibantu nih, dipegang dulu sebentar. Ya, saya akan ambil 1 alpha meta ya, teman-teman ya. Kelihatan di layar nggak ya, kira-kira ya? Kelihatan ya? Nah, cara buatnya sangat mudah. Ambil 1 sendok ini, teman-teman. 1 sendok lurus ini. Masukkan di air hangat. Nah, ditunggu selama kurang lebih 5 menit, 10 menit. Ya. Kalau Anda punya alpha spin, Anda boleh taruh alpha spinnya di bawah ini, sambil ditunggu. Ya. Sambil ditunggu boleh, ditaruh di bawah situ. Dia akan larut. Nah, atau kalau Anda punya center, sambil ditaruh di meja ya, boleh di center juga. Misalnya Anda punya alpha spin yang di dalam center. Ya. Nah, Anda boleh center begini juga boleh. Ini bagus juga. Ya. Atau kalau Anda tidak punya center, ini kan center itu alat tambahan saja ya. Opsional ya. Nah, atau boleh juga begini tadi juga boleh. Ya, jadi taruh gelasnya di atasnya gini. Atau ditutup gini juga boleh. Boleh aja. Ya, berbagai macam cara boleh. Ya. Nah, ditunggu nanti selama kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Dia akan larut, ini teman-teman lihat dia akan larut ke bawah. Dan kalau teman-teman lihat ini jutaan partikel, teman-teman. Ya, gambarnya kecil ya. Sorry ya. Aduh, sorry, maaf. Sorry, ini ternyata gambar saya tidak kelihatan ya. Saya lupa juga. Tidak ada yang remind saya lupa nih. Benar ya, karena kita ngobrol ini kan, apa ibaratnya, saya ulangin lagi kalau gitu ya. Perlu diulangin ya. Sedikit ya, sekilas ya. Maaf ya, tolong dibantu diingatkan ya. Saya lupa matikan slide-nya. Jadi, cara bikinnya gini tadi. Kembali lagi ya, saya ulangin sekali lagi ya. Jadi pertama, air alpha spin cara bikinnya gimana? Nah, pertama Anda boleh direndam begini, ya. Kelihatan jelas gambarnya ya? Ya. Anda boleh direndam begini. Tapi kalau Anda punya alpha spinnya cuma 1, kan nggak mungkin direndam karena nanti sering dicabut-cabut kan repot. Bisa jatuh kan bahaya juga, pecah. Nah, Anda bisa dengan cara begini. Gelas minum Anda taruh alpha spinnya di bawahnya begini boleh. Ya. Ini anggapan air biasa ya, belum ada alpha metanya gitu ya. Atau Anda tutup begini juga boleh selama beberapa saat ya. Atau bisa juga dialirin melalui alpha spin. Ya, jadi tadi alpha spin misalnya ini alpha spin ya. Anda taruh begini. Ya, seperti ini ya. Terus Anda dari dispenser, Anda tekan, kan airnya jatuh nih, ngalir melalui alpha spinnya baru masuk ke dalam gelas. Nah, itu membuat air alpha spin. Ada 3 macam. Pertama direndam, saya ulangi lagi, direndam. Tapi kalau Anda cuma punya 1 alpha spin, berarti dengan cara begini boleh. Atau dialirin melalui dispenser tadi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian air alpha spin ini kita rutin minum kan, itu adalah air minuman sel kita yang terbaik. Ya. Nah, tapi terus kita bikin alpha meta, kombinasi, ingat air alpha spin sama alpha meta, itu bagus banget. Nah, tadi saya sudah ambil 1 sendok ya. Ya, saya kasih lihat sekali lagi deh, boleh ya. Saya ambil 1 sendok, misalnya seperti ini ya. Nah, 1 sendok, masukkan ke dalam gelas ini.
Kemudian ditunggu, air hangat tadi ditunggu, dia akan larut ke bawah begini. Nah, sambil ditunggu boleh juga ditaruh lagi alpha spin-nya di bawah sini, boleh. Atau boleh juga ditutup tadi, boleh, gini. Atau boleh di center. Nah, di center seperti ini boleh. Ini bagus banget, teman-teman. Ya, jadi ini jadi air super alpha meta nih. Jadi bukan alpha meta saja, tapi dengan air alpha spin. Bagus banget, ya. Nah, senternya ini adalah center alpha spin ya. Jadi center biasa, tapi dia ditaruh alpha spin di dalamnya, teman-teman, ya. Jadi alpha spin nanti setelah ini saya akan jelaskan, dia bisa lewat media air, cahaya ya, dan udara juga. Nah, alpha meta ini tunggu 5 menit 10 menit ya. Kemudian diaduk ya. Nah, diaduknya pertama tadi gelasnya gelas kaca ya. Ya, atau tupperware masih bisa ya. Nah, yang pasti jangan logam ya, karena logam itu mengoksidasi karena ini kan alami, mudah teroksidasi ya. Kalau logam itu dia langsung banyak nutrisinya yang hilang gitu loh. Makanya jangan pakai logam ya. Nah, kita boleh aduk pakai sumpit kayu, boleh pakai sendok plastik, boleh ya. Yang penting jangan logam gitu ya. Nah, kita aduk. Mau ditunggu larut semua dulu, boleh juga, baru diaduk. Ya, jadi setelah 5 menit, 10 menit diaduk. Atau kalau langsung diaduk juga boleh ya. Kalau misalnya nggak sempat nunggu, langsung diaduk juga boleh. Nanti setelah diaduk, baru diminum. Nah, minum alpha metanya 3 kali sehari, teman-teman. Itu bagus banget, cepat sekali langsung untuk masalah asam lambungnya. Dan banyak kasus juga pada saat asam lambungnya ini pulih nih, masalah di lambungnya ini pulih, otomatis vertigonya juga hilang. Itu juga banyak kasus seperti itu. Ya. Nah, tapi tetap kalau bisa dikombinasikan dengan alpha spin akan jauh sangat maksimal sekali. Ya, saya kembali lagi ke alpha spin-nya sekarang ya. Jadi saya kembali dulu slide-nya. Jadi alpha spin ini tadi, nah tadi kan untuk super alpha meta ini ya. Jadi, nah seperti ini tadi ya. Nah kemudian kedua, nah sekarang cara pakai alpha spin bisa dengan cara digosok ya. Nanti saya kasih lihat slide-nya dulu. Nanti setelah ini kita praktek ya. Digosok di bagian tubuh yang sakit atau ditempel ya, boleh ya. Kemudian bisa dengan center tadi ya. Nanti saya akan kasih contoh tadi. Nah, ini berbagai kesaksian dari ahli-ahli kesehatan ya, di berbagai kota dan negara. Sebenarnya banyak, cuman saya tampilkan beberapa di antaranya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya kembali lagi ke cara pemakaiannya. Jadi alpha spin, ini tadi alpha meta sudah, sekarang alpha spin. Alpha spin ini kan bentuknya sederhana sekali, tapi canggih banget teman-teman. Teknologi Jerman luar biasa banget. Bener luar biasa. Pada awalnya kita orang awam, kalau melihat ini kadang bingung juga gitu loh. Kok bisa ya benda sederhana begini, itu manfaatnya kok bisa bagus banget gitu ya. Betul ya, Mia? Ya. Tapi kita adalah pemakainya. Kami sudah memakai alpha spin itu kurang lebih 6 tahun lebih ya. Dan seluruh keluarga kami pakai juga, teman-teman. Jadi kami sharing karena kami juga pakai dan terbantu banget. Nanti kami akan cerita testimoninya sedikit. Nah, cara pakainya pertama dengan cara digosok. Nah, kalau vertigo gimana? Berarti digosok di kepala. Contoh misalnya, maaf ya, ini misalnya istri saya misalnya vertigo nih, kepala kan. Nah kan ingat penyebab vertigo bisa karena di otak, bisa karena di telinga juga bisa karena dari bawah juga. Kita nggak tahu yang mana. Yang penting kita rutin aja gosok. Nah, gosoknya berlawanan dengan arah jarum jam begini, teman-teman. Gosok rutin. Ya, gosoknya berapa lama terserah kita, bebas. Semakin sering semakin bagus. Dia akan bekerja ini, mengharmoniskan semua di bagian kepala ini. Kalau ada yang tidak normal, itu akan diharmoniskan dan otomatis bagian ini akan self healingnya naik drastis. Nah, kalau di telinga juga sama. Ada banyak pengalaman ya pada saat vertigo itu diterapi dengan alpha spin begini, itu kayak ada rasa tingling sensation dulu. Jadi kayak ada rasa gelitik-gelitik, kayak mulai kayak jalan gitu loh, kayak bekerja, kayak rasa geli-geli. Ya. Banyak macam-macam lah apa yang dirasakan oleh mereka ya. Tapi begitu. Salah satunya dengan cara digosok, bisa juga dengan cara ditempel. Kalau lagi tidur misalnya gitu ya, bisa juga ditaruh di bawah bantal. Misalnya, maaf Mami, lihat kesana dikit. Nah, misalnya ini kepala dia tidur ya. Nah, kita taruh di bawah bantal seperti ini, teman-teman. Jadi ini ada bantal dulu, baru ini alpha spin-nya begitu boleh. Atau misalnya lagi tidur nih, ditempel aja di atas kepala begini juga boleh. Atau ditaruh pokoknya di bagian kepala. Ya, untuk vertigo tersebut ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nanti ada center, ini kan adalah center ya. Awalnya center biasa, ya. Jadi center biasa seperti ini ya, center biasa. Ya, cuman ada lampunya dan dia memang didesain khusus berputar gini ya. Nah, kita taruh alpha spin di dalamnya. Nah, alpha spin ini bisa kita taruh 1 biji atau 2 biji. Bedanya 1 atau 2 apa, Pak? 1 udah sangat bagus sekali. Tapi kalau bisa 2 lebih bagus lagi, teman-teman.
ya. Tapi kalaupun cuma punya satu nggak apa-apa, ya itu sangat bagus juga. Nah, nanti Anda taruh ini senternya di dalam alpha spin-nya. Nah, Anda center. Nah, ini kan cahayanya mengenai alpha spin dulu, baru mengenai tubuh yang sakit. Contoh, karena kasus vertigo kan, atau asam lambung, berarti di senternya di kepala. Ya, misalnya begini. Ini bagus sekali nih, semalaman boleh. Center semalaman, teman-teman. Ya, enggak apa-apa, sangat bagus banget. Ini akan bekerja menterapi ini. Nah, kemudian juga bisa di center di bagian lambungnya, pencernaannya boleh. Nah, misalnya di bawah ini enggak kelihatan ya. Nah, di center sambil tidur. Center terus, semalaman boleh. Itu bagus banget. Nah, ini juga berlaku untuk penyakit-penyakit lainnya. Ya, misalnya ada yang stroke, kanker, dan sebagainya. Ya, anak autis sama di center di bagian tubuh yang bermasalah. Ya, seperti itu. Jadi dengan cara digosok, ditempel di center. Ya, sederhana banget memang. Ada yang tanya, terapinya sederhana sekali ya. Sederhana memang. Tapi luar biasa sekali bagusnya teman-teman. Benar, ini pengalaman yang nih ya. Yang penting sembuh. Yang penting sembuh. Karena ini ingat self healing alami, ya. Nah, jadi begitu dan alpha spin ini tiap hari dibawa. Kalau Anda 24 jam dibawa. Anda tempel, maksudnya Anda bisa kantongin atau Anda bisa contoh ada beberapa teman-teman yang pakai sabuk ini ya. Sabuk ini kan ada sabuk dijual banyak ya di luar. Dimasukin ke dalam sabuk ini ya. Kemudian dipakai terus sepanjang hari. Tidur pun dipakai. Ya, contoh kalau Anda sakit asam lambung, masukin aja ke dalam sabuk. Ya seperti ini di resleting nanti kan, baru taruh di gini, kan ditutup baju ya begini ya. Nah ini, jadi Anda taruh di bagian depan begini. Nah, Anda taruh langsung mengenai lambung ini 24 jam. Setiap hari aktivitas begitu aja terus. Itu dia akan bekerja terus sambil rutin minum air alpha spin tadi. Rutin minum air alpha spin. Ya, jadi minum air living water dan minum alpha meta 3 kali sehari minimal. Kalau Anda bisa lebih banyak, lebih bagus. Tapi minimal 3 kali sehari, karena Anda lagi proses pemulihan. Betul ya? Nanti Anda aduk, Anda minum. Rasanya tawar dia. Tapi kalau hangat itu enak sekali kok diminum. Ya, seperti itu cara terapinya ya, kurang lebih ya. Nah, kalau Anda misalnya ada dana, bisa diperjuangkan, paling bagus pasang 4 alpha spin, teman-teman. 4 sudut alpha spin di, misalnya contoh di kamar Anda. Anda jadi tidur pun 4 medan kuantum tadi, yang tadi ada gambarnya ya, saya kasih lihat ya. Jadi 4 sudut itu nanti tanya pengundang Anda lebih dalam. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau dananya misalnya terbatas nih ya, kadang kan teman-teman banyak yang sudah habis, karena berobat sudah bertahun-tahun, sudah habis budget cukup besar gitu ya. Akhirnya mereka sudah ngepres dananya. Nah saran saya sih, saran saya minimal kalau bisa punya 1 alpha spin. Minimal, kalau bisa. Kalaupun nggak bisa punya 1 alpha spin, misalnya gitu ya, minimal minum alpha meta. Terapi minum alpha meta. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi yang penting dimulai segera. Nah, kita karena banyak kasus juga Mi yang tadi saya bilang, pada saat asam lambungnya ini pulih dengan alpha meta, vertigonya juga pulih sendiri. Karena ingat sebenarnya prinsip alpha meta sama alpha spin itu prinsipnya sama, yaitu meningkatkan self healing alami tubuh kita. Jadi tubuh kita akan memulihkan dirinya sendiri. Paling bagus dua-duanya udah pasti paling bagus. Tapi kalaupun dana terbatas, minimal alpha meta jalan. Ya, sehingga tubuh kita self healingnya juga jalan nanti memulihkan asam lambung dan vertigonya juga, teman-teman. Jadi, yang mana yang terbaik, Pak? Yang terbaik dua-duanya. Tapi kalau bisa, kalau dana terbatas ya minimal alpha meta jalan dulu. Karena alpha meta juga banyak membantu asam lambung dan vertigo sembuh juga, teman-teman. Ada yang tanya, Pak, alpha meta ini bisa nggak buat vertigo? Bisa. Banyak sekali kasus vertigo juga sembuh dengan alpha meta. Ada yang tanya, Pak, alpha spin ini bisa nggak untuk asam lambung? Bisa. Banyak sekali yang kasus asam lambung terbantu dengan alpha spin ini. Nah, tapi karena prinsipnya sama, dua-duanya adalah self healing. Cuman ini minuman makanan sel, ya, dari kita minum dari dalam. Ini adalah minuman selnya, sama ibaratnya frekuensi gelombang tubuh harmonis. Tapi dua-duanya ini untuk self healing naik, teman-teman. Paham ya kurang lebih gambaran saya ya? Jadi dua-duanya sangat bagus sekali untuk asam lambung dan vertigo. Tinggal tergantung Anda, teman-teman. Kalau ditanya paling bagus, kombinasi paling bagus. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat cukup jelas nggak, Mi? Cara terapinya. Cukup jelas ya. Teman-teman cukup jelas nggak kira-kira? Kalau jelas, boleh jempolnya. Cukup jelas ya. Jadi terapinya simple banget. Nah, ini teman-teman semua yang ngalamin kasus asam lambung vertigo bertahun-tahun ini,
mereka cuma praktek itu aja. Minum alfa meta rutin. Kalau saran kami sih kalau bisa minum 3 bulan rutin full itu paling bagus. Karena 3 bulan minum alfa meta itu adalah masa ibaratnya detox kita, membuang racun semua juga, dan masa regenerasi sel itu 3 bulan minimal, teman-teman. Ya. Jadi 3 bulan rutin konsumsi alfa meta. Ya, kalau ada alfa spin-nya jauh lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman itu yang kesaksian itu ya mereka itu. Mereka minum alfa meta rutin dan pakai alfa spin, udah begitu aja. Dan itu asam lambung vertigonya sangat-sangat bagus sekali, terbantunya luar biasa, bahkan pulih total teman-teman. Sampai sekarang nggak pernah kumat lagi. Ya, betul sekali ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa testimoninya ya. Berhubung waktu teman-teman ya. Saya nggak bisa terlalu panjang dan detail ya, jadi saya sekilas dulu. Apakah kelihatan slide-nya? Sebentar dulu ya, kelihatan ya. Nah, ini tadi beberapa testimoni produknya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya testimoni yang banyak, cuman saya tampilkan beberapa. Itu ada asam lambung, vertigo, bahkan ada orang Afrika juga, ini kesaksiannya. Ada yang seperti ini, beliau ini ngalamin asam lambung, vertigo sampai stresnya luar biasa. Ini ada di YouTube, nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini juga ada, beliau ini juga vertigo parah, terbantu banget ya. Ini juga ada seorang masih muda, kena vertigo akut 2 tahun ya. Bahkan sampai minum obat 30 kapsul per bulan, sampai suntik segala macam, nggak sembuh-sembuh ya. Dan pulih ya. Ini juga ada teman kita ya, Ibu Nova di Tenggarong. Beliau juga vertigo sudah 5 tahun nih, menderita banget. Ya, vertigo asam lambung juga ya. Dan pulih total hari ini sampai hari ini. Nah, ini kesaksiannya teman-teman nanti bisa lihat di YouTube kami, di Facebook, Instagram ya, Safeeling 888, itu banyak di situ. Ya, kita nggak mungkin kasih lihat di sini semua ya. Nah, sekarang kita mau dengar testimoninya dari teman-teman yang mungkin beberapa juga ada yang sudah terbantu yang mengalami ya. Boleh nggak berbagi di sini ya pengalamannya teman-teman yang terbantu dengan penyakitnya ya. Boleh berbagi di sini, ada Ibu pertama, Ibu Sumini ya. Saya lihat sudah ada di sini. Ya. Boleh. Halo, ya. Selamat siang. Selamat siang Bu Sumini. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bu. Ya, langsung ya Pak Hardi. Silakan, monggo, monggo. Ya, suara saya terdengar ya? Jelas Bu, jelas. Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Sumini, umur saya 50 tahun. Berbagi sharing ya Bapak Ibu. Dulu saya kena emah sama asam lambung yang dibilang Pak Hardi tadi betul. Dulu saya merasakan yang namanya kembung perut, sesak napas, panas dada, yaitu. Nah, itu saya mengalaminya semenjak gadis. Bayangin Bapak Ibu, gadis umur 15 tahun, sekarang umur 50 tahun. Berapa itu? 35 tahun ya? Iya. Selama itu saya berobat kemana-mana ya Bapak Ibu, sudah pakai herbal sudah, obat paten sudah, tapi tidak ada pemulihan sama sekali. Nah, singkat cerita, 2 tahun yang lalu saya bersyukur sekali saya diperkenalkan dengan alfa meta ini. Nah, saya minum baru sekitar 3 hari, sudah kok enak gitu. Yang tadinya saya sesak napas, sudah mulai nggak sesak lagi. Terus selama seminggu saya kok enak tidur. Tadinya kan susah tidur, karena apa? Sesak napas kan kalau malam nyesek ulu hati ya Bapak Ibu. Nah, selama itu saya minum ini kok enak. Nah, saya juga langsung pakai air minum alpaspinnya saya rendam di air ya. Terus saya malamnya juga saya pakai senter yang begini di ulu hati. Itu semalaman. Saya juga tiap hari pakai alpaspin ini dimasukkan di pendeng begini, saya taruh di ulu hati. Seharian tidak lepas di badan saya. Nah, selama 2 tahun ini alhamdulillah mas saya sudah pulih kembali. Sebelum itu Bapak Ibu saya juga namanya sudah bertahun-tahun ya, akhirnya sakit kepala sekali, sakit sekali kan, karena pengaruh emah tadi bilang Pak Hardi betul, larinya ke kepala. Saya ngarahnya ke migrain itu. Jadi luar biasa, bertahun-tahun, bayangin ya Bapak Ibu minum obat enggak ada pemulihan, tapi begitu minum alfa meta ini dalam waktu singkat loh, kalau menurut saya ya, ini luar biasa, alfa meta, alpaspin ini sangat membantu. Terus simple, yang sesimpel Pak Hardi bilang tadi ya, caranya kita terapi itu hanya diminum rutin sehari 3 kali. Di awal saya waktu itu 3 bulan ya,
Di awal itu saya minum enak luar biasa dibanding obat kan. Kalau obat larinya toh kemana-mana kan. Kalau ini justru sel saya diperbaikin gitu. Alhamdulillah banget, saya bersyukur banget ketemu Alpameta sama Alpastin ini. Ya, so Bapak Ibu, bagi yang mengalami sakit seperti saya, silakan deh mencoba minum ini Alpameta dan Alpastin. Jadi komben ya Bapak Ibu ini. Nah, itu aja Pak Hardi sharing saya. Semoga bermanfaat ya bagi Bapak dan Ibu semua. Oke, terima kasih Bu Sumini. Ya. Bu Sumini tambah awet muda. Tambah ya. awet muda juga. Ya, efek tambahannya kelihatan banget ya. Usia udah 50 tahun lebih, tapi awet muda sekali ya. Jadi tadi beliau sharing sudah sakit asam lambung mah itu sudah berapa? 35 tahun ya? Iya, 30. Itu menderita, nggak sembuh-sembuh ya. Ya itu yang tadi saya bilang nih, banyak teman-teman di luar sana itu kumat terus. Jadi minum obat enakan, tapi nanti setelah itu kumat lagi gitu loh. Iya. Nah, kita tidak menggantikan obat dokter ya, obat dokter tetap harus jalan ya. Kalau memang teman-teman ada minum obat dokter, tetap jalan seperti biasa ya. Karena ini tidak menggantikan obat dokter, tapi ini melengkapi pemulihannya lebih cepat. Ya. Setuju ya? Karena obat medis juga diperlukan ya. Tapi ini melengkapi dengan alami dari dalam. Setuju ya? Nah, oke, sharing kedua, saya lihat ada ibu ini ya, Ibu Dwi ya, Dwi Astuti ya. Silakan Bu Dwi, boleh sharing sedikit. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, suara saya jelas ya, Pak Hardi? Ya, jelas sekali. Silakan. Oke. Ya, jadi saya itu sebetulnya awalnya saya tuh nggak sadar gitu ya, kan memang saya tuh ada vertigo saya tuh udah lama banget, udah kurang lebih saya mulainya itu yang saya ingat ya sekitar 2008-2009 gitu loh vertigo saya. Nah, setiap tahun itu saya mesti kambuh gitu loh, selalu masuk rumah sakit setiap tahun sekali minimal itu, bahkan pernah itu setahun bisa 2 kali, ya kan? Dan saya punya vertigo itu terbilang kalau menurut dokter saraf saya itu parah banget. Karena apa? Karena saya sudah nggak bisa kena cahaya gitu loh. Jadi kalau setiap kali masuk rumah sakit itu semua lampu di ruangan saya pasti matiin. Karena kalau lihat cahaya itu saya udah nggak bisa, silau. Jadi saya langsung mata saya harus pejemin, nggak bisa gitu loh. Dan itu ruangan itu Bapak Ibu itu kayak puter gitu loh. Dan itu nggak pernah berhenti, puter terus ruangannya. Rasanya sangat tidak nyaman sekali, ya kan? Kemudian saya pasti muntah sudah, pasti muntah. Terus pasti dokter juga udah pasti kasih minum obatnya banyak banget. Terus belum lagi dibantu dengan yang dari infus. Karena kalau enggak, itu saya lama gitu loh proses pemulihannya. Itu pun dan rata-rata itu saya bisa ke-6, ke-7, bahkan 10 hari Bapak Ibu. Nah, yang luar biasa sekali gini, sampai waktu itu dokter saraf saya, itu sampai dia bilang, kan kita sudah lakukan CT scan, karena dia heran gitu loh, kok saya termasuk pasien yang saya sampai hafal gitu ya, dengan jadwal rumah sakit itu saya sampai hafal Pak Hardi, karena terlalu sering masuk ya. Sampai waktu itu dokter saraf saya bilang, ibu ini kalau nggak berubah, itu bisa stroke katanya. Karena saya punya vertigo itu parah banget, dan saya langsung pernah juga di CT scan juga, ya kan, kepala saya udah di CT scan. Nah, saya juga nggak ngerti gitu ya, efeknya dari apa gitu loh. Nah, saya pikir selama ini akhirnya begitu saya pakai Alpastin sama Alpameta, kok sebenarnya saya tadinya nggak menyadari gitu ya, kok tiba-tiba kok vertigo saya kok nggak pernah kambuh ya. Karena jujur Bapak Ibu, sebetulnya kan saya tahu Alpastin dan Alpameta ini kan awalnya kan untuk anak saya, karena kan anak saya ada jantung kan. Nah, tetapi tiba-tiba saya rasa kok saya nggak kambuh lagi gitu loh vertigo saya, ya kan. Nah, salah satunya saya nyambung tadi waktu Pak Hardi bilang gitu ya, salah satunya adalah radiasi. Karena memang saya nggak pernah bisa lepas dari yang namanya handphone, ya kan, handphone, gadget, ya kan, wifi gitu loh. Karena kebetulan kan saya ada usaha, dan kita kalau kata dokter kan kita nggak boleh stres juga,
harus jaga makanan. Cuman ya kan kondisi kalau kita usaha kita nggak bisa Bapak Ibu, ibaratnya nggak bisa stres sekali waktu pasti ada masalah, bener nggak? Ya kan? Nah artinya gini, saya melihat bahwa iya ya lingkungan, salah satu lingkungan itu sangat penting gitu loh. Bagaimana dengan adanya Alpaspin ini menjadikan lingkungan saya lebih harmoni walaupun saya ibaratnya saya pakai handphone hari-hari, pakai teknologi, tapi itu tidak mengganggu saya gitu loh. Singkat kata Bapak Ibu, setelah saya pakai Alpaspin, kebetulan saya memang tidur di medan kuantum yang tadi bilang Pak Hadi itu. Jadi saya pakai medan kuantum, saya tidur, kemudian saya juga setiap malam itu saya suka center di bagian kepala, ya kan. Nah hari ini udah 2 tahun lebih ya, itu udah nggak pernah kambuh vertigo saya. Jadi saya bilang, wah keren banget gitu ya. Tanpa saya sadari, anak saya pulih, vertigo saya juga pulih gitu loh. Nah itu seperti itu sih Pak Ardi. Thank you. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Dwi ya sharingnya ya. Jadi tadi beliau sharing 10 tahun lebih ya, vertigo yang setiap tahun ya. Tadi beliau juga pernah ada cerita ke saya, itu setiap tahun pasti masuk rumah sakit ya, untuk diopname sekitar seminggu lebih ya, untuk vertigonya itu ya. Dan sekarang setelah memakai media kita, Alphameta Alphaspin, sekarang sudah 2 tahun ini, tidak pernah kumat lagi vertigonya. Berarti Alphaspin Alphameta ini membantu satu keluarga ya? Betul sekali. Ya, selain anaknya beliau terbantu, beliaunya juga vertigonya sekarang pulih ya, dan tidak pernah kumat lagi selama 2 tahun ini ya. Biasanya pasti kumat terus. Nah, oke, sharing ketiga ya, ada Ibu Herta ya. Oke, mungkin Ibu Herta di sini bisa berbagi. Silakan Bu. Halo, selamat siang. Dengar nggak suara saya nih? Jelas, jelas sekali, jelas. Oke, ya. Ini saya mau sharing ya. Happy Sunday sebelumnya. Ya, oke. Nama saya Herta. Oke, kalau saya berbicara diingetin lagi ya, maksudnya dari sharingnya Pak Hardi itu benar banget sih. Jadi kalau saya bisa flashback di tahun 2011 gitu ya, kondisi saya adalah saya kena ini asam lambung atau istilahnya kalau kedokteran disebut GERD gitu ya. Nah, awalnya sih saya ngerasa itu hal yang biasa gitu ya, karena gejala saya memang bukan yang maksudnya dalam arti yang parah banget gitu ya, tapi itu sangat mengganggu. Jadi dalam 1 minggu itu bisa kambuh bisa 3 kali. Yang dalam arti gini, salah makan, contoh ya, misalnya seandai kata makan nasi kuning gitu ya, itu buat perut saya itu jadi kembung gitu, itu sudah nggak enak kondisinya seharian. Seperti itu, dan itu bisa 1 minggu itu 3 kali, sangat mengganggu. Nah kalau saking sudah agak lebih parah, itu bisa sampai naik sampai ke dada, itu bisa kayak benar banget yang dibilang Pak Hardi, sesek gitu ya. Jadi bisa kayak muntah gitu ya, bahkan bisa keluar kayak aroma yang asam gitu. Nah itu kan ternyata nggak bagus sekali, bisa kena jantung gitu ya. Nah ternyata tanpa saya sadari di kerjaan saya itu juga banyak itu teknologi tadi yang dibilang, komputer, wifi seperti itu. Saya nggak sadar seperti itu, dan juga handphone 24 jam ya seperti itu. Nah setelah saya tahu gitu ya, akhirnya waktu itu saya cari solusi. Nggak benar juga nih kalau kondisinya seperti ini gitu ya. Karena kalau sekali pergi contoh pergi ke dokter gitu ya, ke rumah sakit gitu, nggak murah juga loh, sekali pergi bisa 500.000 gitu loh. Dan ya solusinya apa? Dokter pasti solusinya obat aja ya kan, minum sembuh gitu. Tapi nanti kalau kambuh lagi, balik lagi ke sana. Ya saya bilang lumayan juga ya, di tahun 2011 sudah 500.000 ya sudah lumayan gitu ya. Nah saya waktu itu mikir gitu, gimana ini ya kan ke depannya. Oke, saya putuskan waktu itu ke Malaysia gitu ya. Nah di Malaysia saya mau cek lah. Gitu. Saya pikir kondisinya kok bukannya tambah baik gitu ya, tambah kok maksudnya dalam arti lebih, malah suami saya sering komplain. Mohon maaf karena saya nggak bisa lewat bawah gitu ya untuk buang angin gitu ya. Saya selalu sendawa. Itu sendawanya bukan yang kecil-kecil gitu ya, kadang panjang gitu. Sampai suami saya bilang, ih gila nih banget sih nih orang gitu ya. Kok maksudnya orangnya ayu-ayu tapi kok sendawanya ngeri banget gitu loh. Nah itu sangat mengganggu Bapak Ibu. Nah, akhirnya waktu itu saya putuskan, oke, saya nggak bisa begini terus gitu ya, karena efeknya juga nggak bagus gitu ya. Akhirnya saya waktu itu diskusi, oke, kami putuskan ke Malaysia gitu. Dan di Malaysia ya sama, ya dikasih obat,
Dan dokter itu bisa dibilang gini, kasih ada tantangan makanan, pola makan. Memang salah satu juga kita juga harus jaga pola makan gitu ya. Nah yang nggak boleh apa? Yang dibilang kol nggak boleh, coklat nggak boleh, makan pedes-pedes nggak boleh, terus minum kopi nggak boleh. Pokoknya yang makanan yang saya bilang enak-enak nggak boleh. Padahal itu kesukaan saya gitu. Sangat mengganggu seperti itu ya kan. Nah saya pikir ya udah deh, saya beli obatnya gitu ya, saya ikutin. Tapi ya begitu terus, setiap kali saya minum sembuh. Tapi kalau nggak minum kambuh lagi gitu. Waduh, saya pikir, wah ini biaya juga nggak murah kalau bolak-balik ke sana terus seperti itu ya kan. Nah akhirnya waktu itu saya diperkenalkan ya kan dengan Alpha Meta yang ini. Waduh ini bagus banget beneran. Nah waktu itu saya taunya ini adalah makanan sel, nyambung gitu loh ya kan, dikenalkan. Dan waktu itu saya tanpa panjang lebar saya putuskan oke, saya coba gitu ya kan. Nah saya ikutin selama 3 bulan ya. Belum berhenti sampai situ, akhirnya waktu itu saya coba lagi yang namanya Alpaspin gitu ya. Nah kalau Alpaspin ini saya selalu pakai ini, campur dengan air Alpaspin. Nah ini kalau Bapak Ibu bisa lihat itu kan bagus banget ya, ada air, ada oksigennya gitu ya, gelembung-gelembungnya ya. Nah itu bagus sekali seperti itu ya kan. Jadi dicampur Alpha Meta sama air Alpaspin ini jadi super Alpha Meta. Nah kemudian kalau malamnya memang saya maksudnya mikir juga gitu loh, investasi diri kita adalah memang investasi yang mahal juga ya kan. Intinya saya harus sehat seperti itu ya kan. Nah saya juga kalau malam ya ini disenterin di perut saya seperti itu. Tapi kalau dibilang mahal enggak juga loh. Jauh kalau saya bilang lebih murah. Kenapa? Daripada saya bolak-balik ke rumah sakit yang keluarnya mungkin awalnya sedikit-sedikit, tapi lama-lama bisa jadi besar loh Bapak Ibu, ya kan? Dibandingkan yang ini Alpaspin saya langsung beli sekali ya kan, tapi saya bisa pakai bertahun-tahun seperti itu. Jadi puji Tuhan banget dari tahun 2011 sampai sekarang ya kan, kondisinya adalah enggak pernah kambuh. Ya kan, adapun mungkin kambuh setahun sekali, itu sudah jauh banget frekuensinya, ya kan, karena kenapa ya, aku mungkin makannya waktu itu lagi ngawur, atau misalnya lagi stres gimana ya kan, seperti itu, tapi sangat-sangat membantu saya, dari segi kesehatan saya, dari faktor keuangan saya jauh lebih hemat Bapak Ibu. So, ini sharing saya, semoga bermanfaat, mungkin ada yang keluhan seperti saya, ya kan, bisa menerapkan terapi secara lebih alami. Oke, itu saja sharing saya Pak Hardi. Thank you. Oke, terima kasih ya Bu Herta ya. Bagus sekali. Jadi beliau yang dari seminggu 3 kali asam lambungnya parah. Sekarang setahun aja cuman paling sekali 2 kali aja. Betul ya? Nah, Mami juga ada sharing nih. Silakan sharing, kamu ada pengalaman apa tentang asam lambung ya? Ya, jadi kalau saya boleh sharing ya. Kedengaran ya suaranya ya? Ya. Jadi kalau saya boleh sharing, ini pengalaman mami saya sih. Mami saya ini juga sama, dari muda itu suka kena asam lambung ya, dan yang kami rasakan gini, hampir sebulan 2 bulan sekali itu kita suka banget kumat. Kalau kumat tuh yang ngalamin sama, muntah-muntah terus ya kan, sepanjang hari diranjang, nggak bisa makan, rasanya kepalanya pusing berat banget, sampai nggak tahan akhirnya pasti kita ke UGD gitu loh. Nah itu bola-balik seperti itu, dan solusinya harus disuntik lah, kalau nggak di opname gitu loh. Nah itu sering banget terjadi seperti itu. Nah saya bersyukur banget waktu itu saya kenal Alpha Meta, kemudian juga Alpaspin ya kan. Nah waktu itu Alpha Meta diminum dulu rutin selama 3 bulan, kita ya sesuai dengan sarannya ya, 1 hari 3 kali rutin. Kemudian habis itu juga dikasih Alpaspin di perutnya. Nah, yang luar biasa, waktu kita kenal Alpha Meta itu tahun 2012 kalau nggak salah ya kan gitu loh. Jadi sebelum tahun 2012 itu ya bola-balik masuk rumah sakit gitu loh ya kan. Nah, sejak tahun 2012 rutin minum Alpha Meta, kemudian akhirnya kenal Alpaspin. Percaya nggak, itu tidak pernah kambuh sama sekali. Puji Tuhan ya, luar biasa banget, itu nggak pernah kambuh sama sekali. Nah, beliau ini kan kenapa suka asam lambung tuh, ya salah satu pola makan ya. Pola makannya itu, suka makannya itu yang asam-asam, ya kan. Jadi, walaupun asamnya cuma sedikit, coba sedikit aja udah langsung kambuh gitu loh. Nah, yang luar biasanya sekarang, walaupun beliau makan asam, itu nggak ini gitu loh. Yang asam-asam itu nggak pernah kambuh lagi gitu loh. Itu yang luar biasa, dan di usia 50, sekarang hampir 60 ya, itu luar biasa, sehat banget, kuat ya kan. Kalau dengar tadi kesaksiannya Bu Sumini, Bu Dwi, Ibu Herta ya kan, tambah awet muda, sehat, cantik ya kan, lebih menghemat ya kan. Yang paling penting sel kita muda kembali. Itu sih yang penting, seperti itu sih Pak Ardi. Ya, betul ya. Jadi sebenarnya untuk harga ya, ini sangat murah banget menurut kami ya.
Dibandingkan dengan kalau kita, contoh lah kita sudah habis banyak di luar sana, nggak pulih-pulih. Ya. Kemudian kalau Alphaspin ini bisa dipakainya seumur hidup teman-teman. Ini seumur hidup. Ya. Untuk banyak fungsi juga dan untuk satu keluarga bisa ya. Jadi sebenarnya untuk jangka panjang ini sangat-sangatlah murah sebenarnya. Tergantung kita tahu manfaatnya atau tidak dan kita cara melihatnya. Betul ya, Mi ya? Yang pasti kami satu keluarga juga mengalami buat anak kami yang dulu setiap bulan sering batuk pilek, sekarang sudah jarang sekali batuk pilek. Dan kami juga semakin sehat, semakin awet muda, sel-selnya semakin bagus, dan kita terlindungi dari radiasi. Dan sebenarnya masih banyak lagi teman-teman kesaksian vertigo, asam lambung lainnya. Ada beberapa teman-teman yang, tapi hari ini pas nggak bisa ikut ke sini karena lagi ada salah satu juga kesaksian, itu beliau petugas lab di rumah sakit. Hari ini pas shift kerja, beliau harus masuk lab rumah sakit ya, karena lagi sibuk banget tenaga medis ini kan tentang COVID ini ya. Nah, kemudian ada juga kesaksian vertigo, juga bagus banget vertigo akut, yang tadi ada di salah satu gambar, ya Ibu Nova. Beliau vertigo 5 tahun, sampai tiap malam itu minum Paramek. Minum obat sakit kepala terus tiap malam. Untuk bisa tidur tuh dia harus minum obat sakit kepala. Ya, selama 5 tahun loh. Bayangkan tiap hari minum obat sakit kepala terus. Itu kan sebenarnya bahaya juga. Ya, nah, tapi beliau semenjak pakai Alphaspin, Alphameta itu sekarang sudah pulih total betul-betul. Nah, tapi hari ini beliau lagi kerja dan di lokasi sehingga sinyalnya nggak bagus gitu ya. Nah, ada lagi satu kesaksian sama Romo ya. Salah satu kenalan kita, beliau Romo Yandri ya di Grogot, itu juga sama. Beliau itu setiap malam minum obat juga ya. Obat sakit kepala. Sudah dari SMA ya, nggak bisa tidur. Ya, jadi dari SMA sampai beliau umurnya sudah cukup berumur ya, itu tiap malam minum obat untuk bisa tidur teman-teman. Karena sakit kepalanya luar biasa, vertigonya luar biasa. Tiap malam minum Paramek kalau nggak salah ya, betul ya. Nah, tapi setelah dia pakai Alphaspin, Alphameta, sekarang sehat, betul-betul sehat banget. Nah, hari ini beliau juga karena ini hari Minggu, beliau juga nggak bisa berkesaksian di sini ya. Tapi kami adalah saksi nyatanya yang mendengarkan langsung sebenarnya teman-teman. Sebenarnya ini kan sesuai anjuran dokter juga sebenarnya pola makan hidup yang sehat, betul nggak Pak ya? Soalnya ini kan makanan ya kan, Alphameta ini alami, makanan alami sel. Ya, jadi bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin, tapi dia makanan pokok sel tubuh kita alami dari kulit ari beras merah. Ingat nggak orang zaman dulu kalau sakit tuh minum air tajin? Ingat ya? Tapi kan zaman dulu masih bagus, sekarang kan banyak bahan kimianya dan sebagainya. Nah, ini air tajin yang terbaik di dunia sebenarnya. Dari kulit ari beras merah terbaik ya. Nah, kalau Alphaspin teknologi canggih dari Jerman teman-teman ya, betul-betul sangat bagus sekali mengharmoniskan tubuh manusia. Ya, pada akhirnya ini meningkatkan self healing alami kita naik drastis ya. Oke, saya rasa itu dulu sharing hari ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua di sini. Kami juga ada workshop-workshop lainnya ya, seminar. Nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube kami juga ya. Jadi kita juga ada berbagai macam seminar dan workshop ya teman-teman ya. Seperti contohnya yang ini kita ada tentang anak autis ya. Kita ada juga tentang ini dari Ibu Dr. Anggra ini, beliau profesor ya, ibaratnya sangat pakar sekali di bidangnya ya. Beliau adalah dokter di bidang neuroradiologi ya. Ya di Universitas Erlangga. Nah, kemudian beliau juga guru besar di sana juga dan beliau tentang daya tahan tubuh ya, meningkatkan imunitas kita. Kemudian ada juga tentang penyakit paru, ini dari teman kita Bapak Wahyu ya. Kemudian ada juga tentang seksualitas ya, ini oleh Dr. Eri Gautama ya. Secara alami bagaimana vitalitas alami yang bagus. Ini ada tentang diabetes dari Dr. Sugeng ya. Beliau Dr. Ali Beda yang sangat luar biasa sekali, teman kita juga di Bojonegoro ya. Beliau bagus sekali seminarnya, bisa dinonton ya teman, menambah info. Juga ini dari seorang ahli nutrisi ya, bagaimana tetap fit dan sehat di bulan puasa ini. Juga kemarin barusan ada workshop tentang stroke ya, stroke di batang otak. Nah, hari ini kita tentang asam lambung dan vertigo. Nanti teman-teman bisa lihat ya di YouTube kita ya tentang seminar ini. Oke, itu aja kami rasa ya. Semoga bermanfaat. Maafkan jika ada salah-salah kata ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang Muslim, dan semoga info ini bisa menolong banyak teman-teman di luar sana yang lagi mengalami kasus asam lambung, vertigo ini, teman-teman. Oke, itu aja Pak Kelvin. Terima kasih semuanya ya. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih untuk sharingnya yang luar biasa Bapak Hadi dan Ibu Mary. Juga untuk teman-teman yang tadi sudah memberikan sharingnya ya.
kesimpulannya satu teman-teman, sehat itu penting ya, karena kalau udah sakit itu mahal banget. Jadi asam lambung dan vertigo kelihatannya penyakit yang sederhana tapi menderita bertahun-tahun, jadinya bahaya, betul ya. Nah, solusi asam lambung dan vertigo adalah alfa meta dan alfa spin tadi ya. Alfa meta yang memperbaiki sel dari dalam, alfa spin yang melindungi dari luar. Seperti itu ya, kombinasi solusi alami terbaik untuk pemulihan. Oke, nah mungkin ada teman-teman yang bertanya gitu ya, bagaimana kalau mau punya alpha spin, alpha meta, seperti apa sih cara memilikinya, cara belinya gitu ya. Nah setelah ini Bapak Ibu bisa hubungi atau bisa konsultasi tanya jawab gitu ya kepada orang yang membagikan link ini kepada Anda. Jadi Bapak Ibu bisa tanya langsung untuk tahu lebih jelasnya. Oke, sekian acara hari ini. Salam sehat buat semuanya dan sampai jumpa di acara-acara talkshow online Saya Feeling berikutnya. Silakan Bapak Ibu boleh menghubungi orang-orang yang membagikan linknya. Selamat siang.